Pengelolaan irigasi merupakan salah satu sektor pendukung utama guna meningkatkan produksi pangan, khususnya beras. Namun dalam perkembangannya, kinerja pengelolaan irigasi telah mengalami penurunan diakibatkan antara lain terbatasnya dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang hanya rata-rata di bawah 50% dari kebutuhan. Jika tidak ditangani, konsekuensinya biaya yang dibutuhkan untuk merehabilitasi menjadi lebih mahal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air mengisyaratkan adanya kewenangan pengelolaan sistem jaringan irigasi oleh pemerintah serta adanya peran dari perkumpulan petani pemakai air dalam operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengikutsertakan perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kemauan dan kemampuannya pada aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan. Perkumpulan petani pemakai air masih belum memainkan peran sebagaimana yang diharapkan. Antara lain disebabkan rendahnya peran masyarakat, rendahnya efisiensi dan efektivitas penggunaan air, serta makin cepatnya kemunduran fungsi jaringan irigasi. Untuk itu dibutuhkan proses pendampingan oleh pemerintah melalui bimbingan berkelanjutan dengan menerapkan teknologi tepat guna serta memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan setempat. Daerah irigasi Cihea Kabupaten Cianjur adalah irigasi teknis tertua di Indonesia. Dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1879 sampai dengan tahun 1904 dan mulai berfungsi pada tahun 1914. Asal mulanya menjadi sumber penyakit malaria, namun dengan berfungsinya irigasi Cihea, maka penyakit ini menghilang. Daerah irigasi Cihea terletak di Kecamatan Bojong Picung dan Kecamatan Cirajang dengan luas areal sawah terairi mencapai 5.484 hektar. Terdiri atas areal sawah seluas 3.292 hektar terairi dari Bendung Cisuru atau Cisokan dengan sumber air dari Sungai Cisokan, dan areal sawah seluas 2.192 hektar terairi dari Bendung Cirajang dengan sumber air dari Sungai Cirajang. Kapasitas air dua bendung tersebut secara keseluruhan mencapai 7.000 liter per detik. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, daerah irigasi ini menjadi tanggung jawab pemerintah yang secara terus-menerus melakukan perbaikan dan renovasi jaringan irigasi secara partisipatif dengan melibatkan P3A, Mitra Chai sebagai wujud kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pengelolaan irigasi atau KSPI. Penyusunan rencana tata tanam tahunan dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat petani. Sementara pemerintah bertindak dan berperan sebagai pembimbing atau penasehat yang memberi masukan dan pertimbangan berkaitan dengan ketersediaan air yang mungkin bisa dipergunakan. Bapak yang hormati, bagaimana pengalaman Bapak di lapangan? Selama kita 2 minggu, apakah yang masalah Bapak rasakan kendala-kendala lapangan? Bagaimana? Pak? Ada Pak, 2 minggu pembayaran air tidak ada masalah di musim hujan, hanya masalah serangan terhadap tanaman tadi yang perlu diantisipasi dengan pertanian, dan program untuk yang akan datang tetap akan melaksanakan pola tanam pada tahun hujan. Terima kasih. Selanjutnya, dinas kabupaten atau provinsi yang membidangi irigasi menghitung dan mengevaluasi debit andalan yang ada
untuk digunakan pada saat penyusunan rencana tata tanam oleh P3A maupun gabungan P3A. Permasalahan yang ada di daerah irigasi Cihea mencakup antara lain kondisi daerah tangkapan air atau DTA Kali Cisokan rusak sehingga menyebabkan debit yang tersedia di pintu bendung menurun terutama di musim kemarau. Rusaknya beberapa prasarana dan sarana irigasi sehingga menurunkan fungsi bangunan bagi, pintu ukur, dan saluran irigasi. Tenaga operasi dan pemeliharaan jumlahnya terbatas, kurang pengetahuan dan keterampilan, dan tidak memiliki cukup alat transportasi dan komunikasi, sehingga kecepatan gerak melaksanakan tugas terbatas. Kelompok P3A Mitra Chai belum banyak yang aktif. Rendahnya kesadaran membayar iuran. Ini Pak, ini iuran anggota yang masuk. Pengelolaan irigasi, dan masih banyak petani yang belum mentaati jadwal tata tanam. P3A Mitra Chai daerah irigasi Cihea telah terbentuk 65 unit P3A Mitra Chai yang meliputi P3A Mitra Chai di Kecamatan Bojong Picung sejumlah 40 unit dan P3A Mitra Chai di Kecamatan Ciranjang 25 unit. Ke-65 unit P3A Mitra Chai tersebut membentuk 3 gabungan P3A masing-masing. Gabungan berada dalam 3 golongan pembagian dan pemberian air di Cihea yang meliputi 21 unit gabungan P3A golongan 1 GP3A Mitra Chai Tirta Walatra, 21 unit gabungan P3A golongan 2 gabungan P3A Mitra Chai Karya Sejahtera, 23 unit gabungan P3A golongan 3 atau gabungan P3A Mitra Chai Sabanda Sariksa. Golongan P3A Mitra Chai Tirta Walatra, Karya Sejahtera, dan Sabanda Sariksa bergabung dalam satu induk P3A atau IP3A Mitra Chai Tirta Mulya Rezeki. Adapun jumlah anggota P3A Mitra Chai sekitar 12.000 anggota petani pemakai air pada daerah irigasi Cihea dengan areal seluas 5.484 hektar. Kegiatan pokok P3A Mitra Chai ini berupa kegiatan operasi, yaitu mengatur pelaksanaan pembagian dan pemberian air, mengoperasikan pintu-pintu pengatur, mencatat dan mengukur debit pada box tersier dan box kuarter, melaksanakan sistem pembagian dan pemberian air berdasarkan kesepakatan atau musyawarah anggota, dan melakukan koordinasi antar petak tersier dalam satu golongan P3A Mitra Chai. Kegiatan pemeliharaan yaitu pemeliharaan rutin berkala yang meliputi kegiatan menutup bocoran saluran, meratakan tanggul saluran tersier dan kuarter, pengecatan pintu box tersier, dan normalisasi saluran. Berperan aktif dalam membina anggota P3A Mitra Chai dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan partisipatif. Melaksanakan usaha ekonomi masyarakat. Pertemuan ini dimaksudkan agar semua anggota P3A dapat memahami perannya dan diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan OP. Untuk mendapatkan model OP irigasi partisipatif, perlu dilakukan kesepakatan mulai dari social mapping untuk melihat sosial ekonomi, mensosialisasikan hasil social mapping, dan mengenal bentuk sistem irigasi partisipatif pada stakeholders. Hasilnya dikonsultasikan dengan anggota P3A dan pemerintah untuk disepakati bersama. Penerapan model irigasi OP partisipatif dimulai dari penentuan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya P3A
atau gabungan P3A atau IP3A yang mempunyai rasa, memiliki, dan hidup harmoni bersama irigasi. OP partisipatif juga bertujuan agar jaringan irigasi lebih terawat, terjaga, terpelihara, dan pemanfaatan air lebih merata, sehingga diharapkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan tercapai dan pada akhirnya